Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ibadah dan amalan orang lain. Jadi orang lain yang berbuat perbuatannya orang, Pak, tapi kita tidak dapat manfaatnya. Jadi orang lain yang buat, kita yang dapat manfaatnya. Inilah pentingnya kalau kita bersahabat, bertetangga, sesama kaum muslimin, kita bisa amalkan ini, Pak. Berapa ibadah? Jadi ada berapa ibadah? Kami temukan di sini 11. Perbuatannya orang, jadi bukan dari yang bersangkutan. Jadi orang lain yang memberi manfaat orang sudah meninggal, Pak. Dan itu disepakati oleh ulama, ini bukan perselisihan. Kami akan tunjukkan nanti yang disepakati. Kami akan tunjukkan juga yang memang terjadi perbedaan. Ya, kita ini sebenarnya para mubalik dan para ulama itu menyajikan saja. Ya, kami akan sajikan di sini dulu pihak yang disepakati dulu, amalan yang disepakati, tapi bermanfaat, Pak. Bukan perbuatan orang yang meninggal bersangkutan, amalannya orang lain atau makhluk lain. Ini yang pertama, doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kita doakan orang, bukan cuma kita yang dapat pahala yang berdoa, Pak, termasuk bermanfaat kepada orang yang didoakan. Berarti dia mendapatkan tambahan kebaikan atau pengurangan dosa, itu bukan karena dia, tapi dari orang lain. Ini hadisnya ini. Ini hadis dari istri Nabi Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah, istri Nabi yang cukup banyak anaknya, Pak. Ya, tidak salah 14 anaknya yang dinikahi oleh Nabi kelak. Ya. Ya, janda, Pak. Ya. Iza hadartumul marida, apabila kalian mendatangi orang sakit, au al-mayyita, atau mendatangi orang mati. Apa yang dianjurkan kalau mendatangi orang mati? Faqulu, maka katakanlah oleh kalian khairan, yang baik-baik saja. Di sekelilingnya orang yang mati itu, katakan yang baik-baik saja. Yang menyebut yang jelek-jelek, yang baik-baik saja. Kenapa? Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat yu'amminu, itu mengaminkan, Pak, doa kita. Jadi kalau Bapak mengucapkan sebuah kata, itu malaikat aminkan doa kita. Apa yang kita ucapkan, malaikat aminkan. Alama taqulun, atas apa yang kalian doakan dan apa yang kalian itu ucapkan. Qalat, ini Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika mati Abu Salamah. Nah, itu kalau orang Arab, orang mati, Pak, namanya mata. Mata itu artinya sudah mati. Kalau di sini kita bilang almarhum. Nah, itu istilah yang memang mirip orang Arab, tapi orang Arab sendiri tidak mengerti. Ya. Kalau orang Arab itu mata, jadi kalau orang mati kada mata. Nah, di sini almarhum. Padahal almarhum itu artinya Pak, orang yang disayangi. Yang lucunya mana orang bukan orang Islam, nah bilang almarhum itu. Ya, padahal bukan orang Islam. Ya, falamma mata Abu Salamah. Ya, ini suaminya Ummu Salamah. Ya. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi, kata istrinya ini. Istrinya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fakultu, saya berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Salama, sesungguhnya Abu Salama itu sudah meninggal, kada mata, sudah mati. Qal, kata Nabi, quli. Ini kau baca ini. Kalau ada keluargamu yang meninggal, ada orang lain yang meninggal, ini bagus dibaca, Pak. Jadi ini baca ini, Allahumma ghfirli, ampunilah saya, walahu, dan ampuni juga orang yang meninggal itu. Ini bagus, Pak, kalau ada orang meninggal, ampunilah saya, ampunilah orang yang meninggal itu. Jadi kalau orang sudah meninggal, yang pokok adalah ampunan bagi yang bersangkutan berdoa, dan ampuni pula orang yang meninggal itu. Bukan semoga husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu sebelum meninggal, belum menutup usia, itu berarti husnul khatimah. Kalau sudah meninggal, Allahumma ghfirli, ampunilah saya, walahu, ya, berarti ampuni pula, bermanfaat, Pak. Kita mohonkan ampun orang meninggal, bermanfaat bagi dia, bisa gugur dosa-dosanya, lepas dosanya gara-gara kita, berarti bermanfaat bagi orang itu kalau didoakan, Pak. Dan ini tidak ada batasnya, Pak. Baik barusan sudah meninggal, baik sudah dikubur, baik sudah 3 hari, 10 hari, 10 tahun, 20 tahun, berapa lama pun tetap bermanfaat. Dan lanjutan doanya, yakni wa aqibni minhu, ya Allah, gantikanlah saya atas perginya itu, ya, uqbah hasanah, sebagai pengganti lebih baik. Nah, jadi bisa kita minta doa, ya Allah, gantikanlah lebih baik atas kematiannya ini, lebih baik, bisa lebih tenang, bisa lebih longgar kita punya rezeki, bisa lebih nikmat dan lebih banyak kebaikannya. Ada hasanah yang lebih banyak. Ya, kalau ada orang meninggal, Pak, ada anak tak minta ini, wa aqibni minhu uqbah hasanah. Kalau suami kita, istri kita minta ini yang lebih baik. Qalat, maka Ummu Salamah yang diberitahu sama Nabi, jadi perempuan ini yang diberitahu Nabi, maka fakultu, maka kata Ummu Salamah, yang perempuan itu yang meninggal suaminya, yakni Ummu Salamah, ya, apa dia mengatakan? Fa'aqabani Allahu, maka atas doanya tadi yang dibaca ini, maka Allah menggantikannya, man huwa khairun li, Allah menggantikan suamiku itu yang meninggal, Allah gantikan lebih baik bagiku. Apa penggantinya, Pak? Yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yakni dapat suami lebih baik. Siapa suaminya lebih baik? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan ini berdoa, ya Allah, berikanlah ganti lebih baik dari suamiku yang meninggal. Tidak usah disebut di sini, Pak, kalau suami nanti atau istri. Ya. Ini dia dapat suami yang jauh lebih mulia, karena akhirnya nanti dia dapat suami berikutnya sesudah suaminya meninggal, dan ternyata adalah orang nomor satunya kaum muslimin, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu doa, Pak. Kalaupun ini bukan targetnya lagi menikah, siapa tahu sudah 70 tahun, Nabi bilang, ya Allah gantikan lebih baik. Nabi bilang datang lagi gadis misalnya, ya itu belum tentu juga baik, Pak. Ya, siapa tahu nak kasih pos saja ke poin, rawat ke dia, nasis saja ke. Jadi bisa jadi tidak datang itu pengganti, tapi tenang ki, bikin tenang, bikin mudah beribadah, semakin khusyuk kita beribadah. Pokoknya lebih baik ini uqbah hasanah, pengganti lebih baik, terserah caranya Allah. Terserah caranya Allah. Nah, ini satu dalil bahwa doanya orang sudah meninggal dunia, Pak, bermanfaat untuk orang yang meninggal itu. Nah, padahal bukan dia yang buat, bukan dia yang lakukan, tapi orang lain. Bisa orang berguguran dosanya, Pak, gara-gara kita yang doakan. Jadi misalnya datang ke melayat di mana orang meninggal, ratusan orang melayat, semua berdoa doa ini, Allahumma ghfirli,
walahu, atau Allahumma ghfir lahu, berarti tidak ikut kita. Itu bermanfaat sekali, Pak. Dalam riwayat lain itu kita baca Allahumma ghfir lahu. Jadi kalau kita datang berdoa kepada si mayit itu, Pak, kalau kita datang berdoa Allahumma ghfir lahu, bisa kita keluar. Jangan cuma kita berkata kodong, sakit apa kodong, kodong semua 50, semua orang bilang kodong, 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 maka tidak bermanfaat bagi orang itu. Kita doakan satu kata. Begitu juga kalau sampai berita sahabat kita, Pak, ada meninggal si fulan, kompleks UNAS misalnya, di blok ini, kita bilang Allahumma ghfir lahu. Bermanfaat bagi dia, Pak. Bermanfaat bagi dia. Jadi kalau banyak orang yang doakan, semakin peluang dosa-dosanya itu dibersihkan. Jadi hadisnya ini Muslim, hadis sahih, Pak. Kita tidak usah ragu, dari Ummu Salamah